Bagaimana kabarnya semua? Oke, mantap semuanya ya, sehat-sehat. Gimana, pada hadir semua belum? Sudah siap buat belajar? Oke, sebelum kita masuk dulu ke pembelajaran, Ibu mau salah satu teman kalian, siapa yang mau ke depan, pimpin kita nyanyi dan doa. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Singkat aja doanya. Ini dan doa. Makasih ya sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, pembelajaran hari ini yaitu mengenai kalau dan perpindahannya. Nah, kalau kalian masih ingat materi kita sebelumnya itu apa sih? Perbedaan suhu dan kalor. Bagus. Materi sebelumnya yaitu perbedaan suhu dan kalor. Nah, materi kita hari ini yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, itu ada di tema 6, subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi kalor dan perpindahannya yaitu ada 2. Yaitu yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mempelajari pembelajaran, siswa mampu mengetahui perpindahan suhu. Jadi, yang 2 tadi itu adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita dulu, Ibu mau kalian bentuk kelompok, 3 kelompok, ini sama ini gabung, yang teman ini gabung, ini juga gabung, 3 kelompok sama. Ayo, duduk bareng, biar bisa sama-sama nanti diskusi. Ayo. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Nah, sekarang kalian coba amati gambar ini. Kalian lihat. Nah, apa yang kalian amati dari gambar ini? Berkemah. Oke, terus apa lagi? Apa yang ada di sini? Ini. Apa yang mereka lakukan? Apa? Dia menghangatkan, lebih tepatnya. Nah, jika kalian berada di dekat api unggun itu, kalian merasakan apa? Bagaimana perasaan kalian? Maksudnya apa yang kalian rasakan jika ada di sekitar api unggun? Panas. Nah, kalian tahu tidak kenapa panas dari api bisa ke tubuh? Tahu tidak? Nah, itu yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai perpindahan itu. Itu ada 3 cara, ada secara konduksi, konveksi, dan yang terakhir radiasi. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja. Kalian mengerjakannya. Ini ada bahan ajarnya juga sekalian. Kalian diskusikan sama kelompok.
tentang perbedaan dari 3 cara penghantaran panas tadi, yaitu konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, ini ya, perpindahan panas itu ada 3 caranya. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu adalah cara perpindahan panas melalui zat perantaranya. Ada zat perantara, nggak bisa langsung kena dia. Contohnya itu adalah sendok di dalam gelas. Nah, contohnya kan kita bikin teh. Bikin teh itu kan pakai air panas. Nah, air panas itu jika kita celupkan di dalam dengan sendok, maka sendoknya ikutan panas. Itu dia maksudnya menghantarkan panas. Itu biasanya maksudnya itu benda padat. Ini biasanya terjadi di benda padat. Benda padat itu contohnya sendok, contohnya nah, ini contohnya sendok di air panas. Kalau kalian kasih sendok ke dalam air panas kan sendoknya ikutan panas kan? Iya, itu dia menghantarkan panas. Panas dari air dihantarkannya ke sendok. Itu dia dihantarkan juga ke gelas, sama aja. Itu namanya konduksi. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Itu biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Contohnya itu kalau kita mendidihkan air, pernah nggak masak air? Pernah kan? Nah, kalian tahu nggak gimana mendidihnya air itu? Gimana panas api masuk ke air? Nah, kalian pernah berpikir nggak? Itu contohnya gini. Kan kita mendidihkan air nih. Nah, airnya kan dikasih di kukusan contohnya. Nah, air yang panas duluan itu akan ke atas karena dia air yang panas itu lebih ringan daripada air dingin. Jadi kan bagian biasanya yang panas duluan itu bagian bawah. Kan kita kasih api kukusan. Nah, air bagian bawah itu yang duluan panasnya. Jadi air yang panas itu naik ke atas, air dingin turun ke bawah. Soalnya air panas lebih ringan daripada air dingin. Itu dia. Itu adalah contoh dari konveksi. Dia panas sekaligus kan tadi dia ada hantarannya, yaitu konduksi dia ada hantarannya. Ini hantarannya kan air itu air panas hantarannya ikutan dia sama air dingin. Kan itu maksudnya biasanya terjadi sama zat cair dan gas. Yang ketiga yaitu ada radiasi. Nah, perpindahan ke radiasi itu nggak butuh zat perantara, nggak butuh dia zat perantara. Contohnya tadi api unggun. Kan kalau kita ada di api unggun, cahaya dari api itu bikin kita panas. Panas matahari dari bumi itu kan cuma cahaya langsung dipancarkannya ke kita, tapi kita merasakan kan panasnya, kita ikut panas seperti cahaya matahari. Itu contoh-contohnya. Nah, tugas kalian di sini adalah mengisi beberapa pertanyaan dari yang ada di LKPD ini atau lembar kerja ini. Yang pertama ada kalian kasih tahu 3 cara perpindahan kalor, perbedaan 3 cara tersebut, dan kalian kasih contoh-contohnya. Setelah nanti siap diskusi, kalian satu persatu setiap kelompok menunjukkannya ke depan, menyajikannya. Nanti kalau mau ada
yang ditanya-tanya, ada yang nggak dipahami, bisa tanya sama ibu. Selesai diskusinya semua? Ya sudah, karena kalian sudah siap diskusi, satu-satu menyajikan. Yang pertama dulu kelompok 1. Ayo, satu, bisa aja ya berdiri. Yang lain mendengarkan, kalian kalau tidak mengerti, tidak paham apa yang mereka jelaskan atau apa jawaban mereka, kalian bisa tanya. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami. Nama anggota Evan Mika Demi Roy. 1. Sebutkan 3 cara perpindahan kalor, konduksi, konveksi, radiasi. 2. Jelaskan perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. 3. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas, panasnya merambat ke tangan. Setrika baju yang memanaskan kalor secara langsung. 4. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Air yang dipanaskan, air panas di bagian bawah, naik, dan air dingin di bagian atas mulut sehingga terjadi arus konveksi. Angin darat dan angin laut. 5. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Panas matahari yang terasa di bumi, memanggang roti di oven. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan dulu kasih tepuk tangannya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3, kalian kalau ada pertanyaan kasih ke kelompok 1. Lanjut tangan. Oke, kelompok 1 berdiri. Bagaimana panas dapat berpindah? Oke, kalian tampung dulu. Nanti dulu dijawab. Pertanyaan ada dari kelompok 2. Oke. Apa salah satu contoh radiasi? Coba jelaskan. Kalian kasih tahu contoh radiasi serta jelaskan. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Oke, kalau kalian ada jawaban, kalian bisa menyebutkan jawaban kalian terlebih dahulu. Nanti kalau tidak tahu bisa berdiskusi dulu. Udah kalian tulis ke soalnya. Ayo. Bilang kami menjawabnya dari kelompok kami. Baru kalian sebut pertanyaannya sama jawabannya. Kami dari kelompok 1 akan mengatakan jawabannya dari kelompok 2. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk kelompok 3, yaitu radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya itu mereka minta contoh kan. Panas bakaran sampai ini. Oke. Nah, bagaimana kelompok 1?
pahamnya di mana? Paham? Nah, karena kelompok 1 sudah selesai, maka sekarang yang menyajikan adalah kelompok 2. Dari kelompok 2, nama anggota kami adalah 1. Alfon, Ivan, Ezra, dan Jennifer. Rumus masalah bagaimana proses perpindahan kalau 1. Sebutkan 3 cara perpindahan kalau yaitu 1. Konveksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. 2. Menjelaskan perbedaan antara konveksi dan radiasi. 1. Konveksi adalah cara perpindahan panas melalui jalur antara seperti benda padat. 2. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan pindahan bagian jalur antaranya. 3. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan jarak yang membutuhkan jalur serentak. 3. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalau secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Tanda pot kompor yang terlalu panas. 2. Panas yang dipanaskan di atas kompor. 4. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalau secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Angin darat dan laut. 2. Terbentuknya awan dan hujan. 5. Sebutkan 2 contoh perpindahan kalau secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Api unggun yang mengangkat tubuh. 2. Lampu hijau yang menghasilkan panas. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 dan 3, silakan memberikan pertanyaan apabila hasil diskusi dari kelompok 2 tidak kalian pahami. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3 kalian terus jawabannya. Bagaimana panas dan dapat perpindahan? Oke, mereka bertanya bagaimana panas dapat berpindah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kelompok 1. Kalau kalian jawab, bilang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana panas dapat berpindah? Yaitu panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kelompok 1? Oke, karena kelompok 1 tidak memiliki pertanyaan, berarti hasil diskusi dari kelompok 2 sudah siap. Sekarang kita akan mendengar penyajian hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk teman-teman yang lain dari kelompok lain, silakan mendengarkan dan bertanya jika ada yang tidak kalian paham. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota yang Silvi dan Pak. 1. Sebutkan 3 cara perpindahan kalau 2. Konveksi, 3. Radiasi. 2. Jelaskan perbedaan antara konveksi dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai dan partikel zat.
Kak sebutkan dua contoh perpindahan kaos tentang produksi dalam kehidupan sehari-hari. Jika bertanya tentang mari jelaskan kain. Maupun yang merasa panas. Sebutkan dua contoh perpindahan kaos secara produksi dalam kehidupan sehari-hari. Darat dan angin laut. Bentuknya awan sabtu dan air. 5. Sebutkan dua contoh perpindahan kaos secara variasi dalam kehidupan sehari-hari. Api unggun yang menulis yang tentu memakan roti di oven. Oke, kita dulu untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok lain, kelompok 1 dan 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan menggunakan ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana perpindahan kaos secara konveksi? Kepada dari kelompok 1 ada pertanyaan? Mengapa air tidak mendidih? Mengapa air mendidih? Oke, pertanyaan dari kelompok 1, mengapa air mendidih? Dari kelompok 2 pertanyaannya bagaimana perpindahan konveksi terjadi? Itu ya? Perpindahan kaos secara perpindahan kaos secara Dicampur di pulau kali kamu sebut adalah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perpindahan kaos secara konveksi disebut juga perpindahan kaos secara setara. Perpindahan kaos tanggal dapat terjadi antara Oke, pertanyaan mereka itu mengenai konveksi, bukan konveksi.
adalah konduksi, konveksi sama apa tadi radiasi. Bapak belum menjelaskan. Jadi gini ya, konduksi itu dia pakai perantara seperti tadi air di dalam gelas. Jika sendok dicelupkan maka sendok akan ikut panas. Itu biasanya terjadi pada zat atau benda padat. Itu konduksi. Biasanya yang bisa menghantarkan panas itu disebut konduktor, seperti besi, logam. Kalau kita panaskan dia akan panas, itu namanya konduksi. Kalau konveksi biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Itu kan contohnya tadi air di dalam panci. Nah, air yang di bawah jika dia panas maka dia akan ke atas. Nah, proses itu disebut dengan konveksi. Itu contohnya. Radiasi itu hantaran panas melalui pancarannya. Contohnya tadi adalah matahari yang menghangatkan bumi. Dia kan cuma menghantarkan cahaya, tapi panasnya juga diikut sertakan sama cahayanya. Makanya bumi menjadi panas atau hangat. Contohnya kalau kita ada di sekitar api unggun, kita akan ikut hangat hanya dengan pancaran dari api unggun. Itu radiasi. Contoh lainnya yaitu remote TV. Kalau kalian pakai remote TV, kalian akan tentu dia akan terbaca di layar televisi. Itu radiasi. Itu cahaya kan biasanya ada sentuh-sentuh kecil di layar itu menghasilkan cahaya. Jadi pas kita tekan, dia akan mengalirkan atau memberikan panas. Dia pancarkan ke digital yang kita pakai. Jadi dia terbaca di televisi, dia menjadi panas. Ya itulah. Seperti itu contohnya radiasi. Nah, apakah kalian paham semuanya? Paham, Bu. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Oke, di pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan tugas, dan di pertemuan selanjutnya nanti Ibu kumpulkan. Nah, nanti kita bagi-bagi. Karena pembelajaran